Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hal yang sangat berbahaya untuk dimiliki khususnya bagi orang-orang percaya, anak-anak Kristus, adalah kesombongan. Mungkin sudah berkata, kesombongan kan hanya sebuah kekurangan kecil. Nah, ini kan persoalannya. Ada banyak orang pikir kalau perzinahan, wah itu dosa besar. Kalau keserakahan, wah itu kejahatan besar. Penyembahan berhala, wah apalagi. Tapi kalau kesombongan, dia sih nggak jahat, dia sih nggak aneh-aneh. Dia cuman punya kekurangan kecil aja gitu, kesombongan. Karena selama ini kesombongan sudah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, hanya dianggap sebagai sesuatu yang disebut kesalahan kecil. Nah, saya pelajari bahwa kesombongan ini sesuatu yang sangat-sangat serius, karena Tuhan sendiri berkata bahwa aku benci kesombongan. Allah melawan orang yang congkak dan tinggi hati. Berarti buat Tuhan, kesombongan adalah sebuah dosa yang sangat serius. Lalu kita bertanya, loh kenapa? Yang pertama, karena kesombongan membuat kita lupa kebaikan Tuhan. Loh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama kita ingat kebaikan Tuhan, maka kita takut berbuat dosa. Selama kita ingat kebaikan Tuhan, maka kita nggak akan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Selama kita mengingat kebaikan Tuhan, kita nggak akan mungkin menjauh dari Tuhan. Nah, kesombongan dia membuat manusia lupa akan segala kebaikan Tuhan. Dan selalu saya bilang, orang kalau udah lupa akan kebaikan Tuhan, dia menjadi orang yang berbahaya. Dia akan menjadi orang yang arogan, dia akan menjadi orang yang seenaknya, dia akan menjadi orang yang masa bodoh, dan dia akan menjadi orang yang tidak peduli dengan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Kenapa? Karena buat dia yang penting saya suka, saya senang, saya untung, dan gak mau peduli dengan apapun. Jadi yang pertama saya sebut, hal yang paling berbahaya buat anak-anak Tuhan itu kesombongan. Karena kesombongan membuat kita lupa kebaikan Tuhan. Yang kedua, kesombongan membuat kita tidak sadar bahwa kita perlu orang lain. Orang-orang yang sombong merasa, memangnya gue perlu elu, duit gue juga cukup, ya kan, kemampuan saya juga cukup. Lihat saudara gue yang kasih dalam Tuhan, orang sombong tidak lagi peduli dan mengasihi orang lain. Karena orang sombong merasa dia tidak perlu orang lain. Padahal kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang bergantung satu dengan yang lain, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya kesombongan menghancurkan kasih, kesombongan menghancurkan persatuan, kesombongan menghancurkan damai sejahtera. Karena itu sekali lagi saya sebut bahwa kesombongan adalah satu hal yang berbahaya buat anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, kesombongan membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Yang kedua, kesombongan membuat kita tidak sadar bahwa kita perlu orang lain. Kita nggak bekerja sama, kita nggak mau mengasihi, dan kita nggak mau bersatu. Dan yang ketiga, karena kesombongan membuat kita tidak berjaga dan berdoa. Perhatikan, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan berjaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tapi orang sombong kan merasa, saya nggak jatuh, saya nggak akan goyah. Itu sebabnya salah satu dosa dari Samson atau Simpson adalah kesombongannya. Dia merasa, nggak apa-apa, Delilah ini, dia kasih tahu segala kekurangannya, dan pemikiran dia cuma seperti yang sudah-sudah, aku akan meronta dan lepas. Dan Alkitab berkata tidak disadarinya bahwa kekuatan itulah hilang. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang sombong merasa segala sesuatunya karena kemampuan dirinya sendiri, sehingga tidak berjaga dan berdoa. Padahal kalau kita mau berjaga dan kita berdoa, kita akan selalu dipelihara Tuhan, dikuatkan Tuhan, dibela Tuhan dalam menghadapi segala perkara. Haleluya. Selanjutnya yang keempat saya pelajari, kenapa kesombongan merupakan satu hal yang sangat berbahaya
berbahaya untuk dimiliki oleh anak-anak Tuhan, karena kesombongan membuat kita cenderung memuji dan menyembah diri sendiri. Alkitab berkata Allah tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Dengan lain kata, kita hanya harus memuji, menyembah, meninggikan Yesus saja. Tetapi orang-orang sombong memuji dan menyembah dirinya sendiri. Yang kelima, saya pelajari kenapa kesombongan adalah salah satu hal yang sangat berbahaya untuk dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Karena kesombongan akan membuat kita lupa diri, sehingga selalu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang untuk itu terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Sehingga orang-orang sombong tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak pernah mau memiliki hancur hati dan berseru kepada Tuhan. Orang sombong akan merasa Tuhan harus bela saya karena saya mampu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buang segala kesombongan, karena kesombongan itu satu saat akan menghancurkan hidup saudara. Orang sombong adalah orang yang sedang menuju pada kehancuran, tapi orang yang rendah hati adalah orang yang sedang menuju pada kemuliaan. Haleluya. Dan yang keenam, saya pelajari mengapa salah satu hal yang sangat berbahaya untuk dimiliki oleh anak Tuhan adalah kesombongan. Karena kesombongan membuat kita tidak mau menerima nasihat, tidak mau mengakui kesalahan, serta tidak mau belajar memperbaiki hidup. Orang-orang sombong merasa saya sudah tahu, saya yang paling baik, saya nggak mungkin salah, sehingga dia tidak mau menerima nasihat, tidak mau mengakui kesalahan, serta tidak mau belajar memperbaiki hidup. Sehingga orang-orang sombong adalah orang-orang yang menjengkelkan buat lingkungan sekitarnya, tapi orang-orang yang rendah hati akan selalu menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Hari Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Di mana dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan merendahkan hatimu. Ini penting sekali. Kesombongan menghancurkan, tetapi ketika Tuhan merendahkan hati kita, maka Tuhan juga akan memerintahkan berkat ke dalamnya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang Tuhan merendahkan hatimu, kita mau sama-sama belajar dari Ulangan pasal yang ke-8, Ulangan pasal 8, ayat yang pertama, Ulangan 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Ulangan 8 ayat 1 sampai 10, di bawah judul perikop bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Ia merendahkan hatimu. Luar biasa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang Tuhan sangat tertarik dalam hidup kita itu untuk merendahkan hati kita, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Haleluya. Ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, satu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, satu negeri dengan gandum dan celainya, dengan pokok anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, satu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, satu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, satu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan rencanakan hal-hal yang baik, Tuhan bahkan rancangkan kelimpahan, tetapi satu yang Tuhan mau jaga dulu, bagaimana mereka memiliki hati yang rendah. Karena kalau
di dalam hati mereka sudah ada kesombongan, maka mereka sedang berjalan pada kehancuran. Karena Tuhan mencari dan memerlukan orang-orang yang mau merendahkan hati. Nah, apa artinya mau merendahkan hati? Yang pertama saya pelajari, orang yang mau merendahkan hati adalah orang yang mengakui semua karena Tuhan. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Kalau saya berhasil karena Tuhan, kalau saya sukses itu karena Tuhan, kalau saya kuat itu karena Tuhan, kalau saya mampu itu karena Tuhan. Bahkan kalau saya di tengah masalah sekalipun, saya juga tahu Tuhan yang akan menolong saya, Tuhan yang akan membela saya, Tuhan yang akan menguatkan saya. Berarti yang pertama, seorang yang merendahkan diri adalah seorang yang mengakui semua karena Tuhan. Yang kedua, seorang yang merendahkan diri adalah seorang yang mau menerima nasihat, teguran, dan kritik, saudara. Karena kalau kita tidak mau merendahkan diri, maka kita tidak bisa menerima nasihat, kita tidak mau terima teguran, kita tidak mau terima kritik, kita berontak, kita menghasut, dan bahkan kita mendatangkan persoalan besar kalau kita ditegur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang gak bisa ditegur, orang-orang yang gak bisa dinasihati, orang-orang yang gak bisa dikritik adalah orang-orang yang perlu bertobat, karena dia menjadi troublemaker dimanapun adanya mereka. Yang ketiga saya pelajari, Tuhan mau mencari kita untuk hidup dalam kerendahan hati, agar kita selalu berhati-hati dalam bersikap. Karena ciri orang yang merendahkan hati adalah orang yang berhati-hati dalam bersikap. Dia tahu betul bahwa dia bisa salah. Kalau dia berhati-hati, dia minta tuntunan Roh Kudus, dia minta bimbingan Kristus senantiasa, dia minta tuntunan pasukan malaikat di sorga. Dia jaga terus seturut dengan firman Tuhan sehingga dia tidak salah dalam bersikap. Orang-orang yang merendahkan hati yang keempat adalah orang yang bisa mengakui kelebihan dan kemampuan orang lain. Dengan lain kata, dia nggak merasa dirinya yang paling hebat, tapi dia juga mau mengakui orang lain baik. Bahkan dia mau belajar dari orang lain. Karena yang kelima, orang-orang yang mau merendahkan hati adalah orang yang mau terus belajar. Dia belajar dari orang lain, dia belajar dari kesalahan, dia belajar dari kegagalan, dia belajar dari firman, dan dia belajar dari situasi keseharian, langkah kehidupannya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sudah ingin dilayani, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat dengan Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang tertangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang berkelimpahan boleh terus terjadi. Bahkan mereka yang tertangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini kami terlalu sombong, congkak, dan tinggi hati. Tuhan, pulihkan hidup kami sehingga kami hidup dalam kerendahan hati dan menyenangkan hati Tuhan dalam segala langkah kehidupan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.